Oke. Nah, pertama kita ngomongin ideologi dulu. Ya, ideologi itu lebih ke arah sudut pandang atau wawasan atau kiblat yang diambil oleh seseorang ataupun dalam ruang yang besar itu adalah kumpulan ya dari beberapa individu which we call it collectivism, kemudian sosialisme gitu ya. Nah, ideologi ini kalau dia dimasuk di dalam kategori individualism, itu artinya setiap orang tuh punya kebebasan untuk memilih ideologi apa yang paling fit untuk dia. Jadi tidak ada paksaan dia harus memilih ideologi yang ditentukan oleh government. Nah, kemudian kalau kolektivisme itu lebih ke arah kepentingan dari masyarakat, jadi kumpulan dari individu-individu itu lalu nanti menjadi satu kelompok dan kelompok itu membuat suatu kebijakan atau ideologi dan itu yang di-follow atau dituruti oleh pengikut-pengikutnya yang lain. Sosialisme itu adalah bagian dari kolektivisme, ideologi kolektivisme di mana lebih moderat, lebih banyak yang lebih kepemilikan dari government atau institusi dan mereka tidak mengutamakan semata-mata laba, tapi lebih ke kepentingan yang paling prioritas dari kelompoknya. Jadi individual, kolektivisme, kemudian sosialisme. Kita lihat ya, apa arti lebih detail mengenai individualisme. Kalau kita lihat individualisme itu tadi kan lebih ke arah individu yang memilih. Misalnya seorang Berlin memilih apa untuk ideologinya. Dan ini biasanya terkait dengan kebebasan individu untuk choosing which one is suitable untuk ideologinya. Lawan dari individu adalah kolektivisme dan sosialisme. Gitu ya. Lalu sebentar ya, saya cek. Itu apa? Kolektivisme. Jadi lebih ke arah mementingkan kepentingan dari grouping, gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh kolektivisme ini? Sifatnya lebih kaku. Kemudian sifatnya lebih mengutamakan kelompok yang sebenarnya bisa jadi bukan aspirasi dari personal atau aspirasi yang di-expect oleh masing-masing individu. Bisa jadi ditentukan oleh satu community, let's say ada paham fasisme di sana, militer di sana, lalu nanti dianggap menjadi satu ideologi, gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti untuk sosialisme dan komunisme termasuk dalam kolektivisme ya, Bu? Yes, betul. Oke, sampai di sini cukup paham? Paham, Bu? Nah, lalu dari mana sih asalnya ideologi kolektivisme itu? Ya, tadi kan kolektivisme langsung masuk ke sosialisme. Sosialisme itu adalah kumpulan dari ideologi-ideologi dikumpul, tapi langsung ada yang merintis. Ada di situ disebut yang Karl Marx, ada yang disebut dengan Lenin dari Soviet gitu ya. Dan inilah menjadi cikal bakal kalau kita biasa mendengar komunisme. Jadi kolektivisme, sosialisme, komunisme itu sama-sama satu family gitu ya. Istilahnya itu adalah satu bagian yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Jadi bentuk ekstrim dari sosialisme itu adalah komunisme. Komunis. Oke. Lalu bagaimana lingkungan politik ini bisa mempengaruhi perilaku dan budaya bangsa? Ada dua, ada sistemnya lebih berkisar kepada demokratis, tapi ada yang masuk akhirnya lebih ke arah totalitarian. Jadi apa-apa tuh diatur oleh pemerintah.
Ada lagi fokus politiknya lebih ke individualisme, tapi nanti tiba-tiba nanti lebih mengarah ke demokratis. Nah, tidak ada yang sifatnya murni. Artinya tidak ada yang benar-benar itu sifatnya individualisme. Tidak ada yang benar-benar sifatnya itu kolektivisme. Tidak ada yang sifatnya benar-benar komunisme. Nanti kita lihat ke perilaku berikutnya ya dari masing-masing negara. Nah, lalu apa yang disebut dengan yang lebih nice, lebih disebut reformatif, lebih mendengar pendapat dari warga negaranya. That's we call demokrasi. Indonesia termasuk yang menganut paham demokrasi. Jadi warga negara itu didengar oleh government. Tidak ada yang sifatnya paksaan. Kelebihannya adalah partai politik yang ada di sana tidak boleh satu golongan partai. Minimal ada dua sehingga ada yang disebut oposisi. Gitu ya. Jadi setelah terpilih nanti yang menang dengan suara terbanyak dia akan memimpin negara. Lalu yang pihak oposisi dia akan sebagai pengamat atau pengkritisi. Itu kalau dua. Kalau misalnya di Indonesia ada beberapa, biasanya ada yang ngaku sebagai pihak oposisi. Misalnya di Indonesia bisa saja yang mengaku sebagai oposisi PDIP gitu ya. Jadi itu memang sengaja diatur supaya pemimpin pemerintahan itu dia tahu bagaimana untuk menggiring pemerintah atau warga negaranya menjadi hidup sehat, hidup makmur, ekonominya terjamin. Ya, jadi jangan seperti misalnya Afghanistan, ya, Pakistan yang negaranya aja sekarang mana sih negaranya gitu ya berkasus terus ya. Nah, itu tadi demokrasi. Kalau kita ngobrolin mengenai totalitarianisme, itu sifatnya seperti komunisme. Jadi kontrolnya itu hanya dilakukan oleh satu partai politik saja. Tidak bisa dibuat lebih dari satu sebagai oposisi untuk mengadvise kalau salah ini lupa daratan. Tidak ada porsinya memimpin government. Akhirnya apa? Partai politik itu bisa membuat peraturan yang sifatnya menekan apapun hak asasi dari warga negaranya. Contoh kalau Anda ke negara komunisme tuh Korea Utara. Saya tuh belum pernah ya ke Korea Utara, tapi kalau ke Korea Selatan itu ada kita dibawa naik kereta terus ada tunnel, nanti kita bisa melihat negara Korea Utara itu dari lubang itu ya. Setelah naik kereta di tunnel, dan kalau Anda lihat dari situ seolah-olah Korea Utara itu makmur ya, padahal itu dibuat kayak miniatur supaya setiap orang yang kepo itu merasa bahwa Korea Utara itu negeri yang aman gitu ya. Nah, saya sendiri nggak bisa menjustify atau mengaccuse, menuduh bahwa Korea Utara itu jahat gitu ya, atau misalnya kasar atau apa, tapi most of communism country itu memang warga negaranya itu tidak bisa semena-mena untuk atau sebebas-bebasnya mengungkapkan pendapatnya. Sampai di sini paham? Jadi lawan dari totalitarianisme itu adalah demokrasi. Demokrasi itu memberi kebebasan kepada warga negaranya untuk mengemukakan pendapat. Nah, lalu kita lihat nih contoh daripada totalitarianisme atau istilahnya sosialisme atau yang disebut dengan komunisme. Nah, tadi saya katakan tidak ada satu ideologi yang benar-benar murni. Nah, itu terjadi di China. Kenapa sih China tidak komunisme aja gitu ya kayak Korea Utara? Korea Utara juga sebenarnya tidak, not really pure dia komunisme. Nah, China tidak bisa melakukan murni komunisme. Kenapa? Karena dia butuh negara lain untuk investasi di negaranya sehingga roda ekonominya bisa berputar dan wealth-nya, kesejahteraannya bisa increase. Gitu ya. Jadi mereka harus benar-benar memastikan bahwa segala aktiviti yang ada di negara tersebut
bisa membuat roda ekonominya berjalan. Ya, ekonomi pasarnya lebih dinamis. Jadi mereka welcome. Itu sebabnya di China ini disebut dengan kapitalisme komunisme. Kapitalisme artinya membiarkan semua investor ataupun orang-orang yang ada di dalam China itu membuka aktivitas bisnisnya, tapi tetap secara ideologi mereka follow dengan government, yaitu dengan komunisme. Jadi hanya satu partai yang ada di China. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Lumayan, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah Europe atau Eropa. Lawan daripada China ya tentu saja Europe ya. Di sana itu yang disebut dengan liberal, bebas, merdeka, tumpah ruah, apapun yang dilakukan itu bebas, tidak ada yang disebut monopolistik. Nah, itu terjadi di Eropa. Jadi mereka itu mengakomodir, mengaksep setiap ada perbedaan budaya yang luas. Dan mereka ini cukup bisa memberikan pendapat ke negara-negara lain, tapi tetap ada intervensi dari Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu salah satu yang punya hak veto di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi kalau mau melihat suasana yang free market itu ada di Europe, di Eropa, di Amerika juga, Amerika Serikat tuh free market juga. Tapi kalau mau melihat nuansa kapitalisme tapi sosialisme itu ada di China. Jadi kita bisa melihat tipikal ideologi yang ada di masing-masing country itu not really pure, dia adopsi satu ideologi aja. Biasanya dia campur supaya bisa membuat negaranya lebih well. Nah sekarang kita lihat tuh yang Middle East ya, Timur Tengah ya, gimana sih gaya dari Saudi Arabia? Saudi Arabia itu lebih mengutamakan Al-Quran base. It's not really karena Al-Quran di sana menjadi basic atau fundamental untuk ideologi atau aturan politik. Terus setiap orang yang di sana harus pindah keyakinan, enggak. Tapi apapun aktiviti politiknya, mereka itu sifatnya adalah Islami base atau Al-Quran base. Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, kalau misalkan politik Indonesia bagaimana, Bu? Itu sistemnya, Bu? Nah, Indonesia kan kita bilangnya ideologi Pancasila, tapi demokratis. Jadi di Indonesia itu setiap orang diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, tapi berdasarkan Pancasila. Ada respect antar umat beragama. Jadi tidak based on satu prinsip agama saja. Sampai di sini paham? Berarti sistem perekonomiannya lebih ke kapitalisme ya, Bu? Sistem perekonomiannya kalau kita bilangnya ada free marketnya, ada demokrasinya, ada kooperasinya. Jadi ada mix. Kenapa? Karena Indonesia itu penduduknya banyak gitu ya. Tidak bisa semata-mata kapitalis gitu. Harus ada touching dari masing-masing kalau kita bilang tuh dari pemerintah supaya lebih merata. Makanya ada disebut dengan ekonomi koperasi kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, lalu apa yang membuat negara di Middle East ini kadang-kadang tidak bisa makmur dan selalu terjepit dengan segala bentuk yang sifatnya pertengkaran? Contohnya ya Palestina, kemudian contohnya negara seperti Irak, Iran. Nah, biasanya terjadi perpecahan itu karena di sana ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan paham yang berbeda dengan negaranya. Paham apa? Itu terorisme. Terorisme itu seperti program brainwash yang membuat warga negaranya itu tidak mampu lagi melihat yang salah dan yang benar. Ada yang nanya nih, beberapa waktu yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu, seorang mahasiswa nanya ke saya, Bu,
Tetangga saya tuh dulu tuh baik banget. Tiba-tiba saya baca di koran dia udah jadi teroris. Kok bisa? Anda juga di sini bisa loh jadi teroris. Ya, jadi teroris itu adalah program brainwash yang membuat Anda dicuci ideologinya dan hanya menganut paham yang dia inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena orang tersebut ditolak, sering dihina, sehingga dia merasa butuh ada community tertentu, ada orang tertentu yang bisa mengapresiasi dia, dan ketika orang tersebut mengapresiasi dia, dia mau melakukan apa aja. Jadi kalau misalnya di sini nih ya, dari 47 ini ya, let's say saya lihat Michael Febrian, ini sering diejek, misalnya, maaf ya Michael ya, di body shaming, tidak pernah di-appreciate. One day, Michael itu pengen menjadi seseorang yang beda lebih dari teman-temannya. Dia cari di mana? Yang paling gampang itu adalah dia cari ke community yang bisa mengakses dia dan menjadikan dia seolah-olah menjadi Superman. Dan itu biasanya ada community-nya. Salah satu community itu adalah terorisme. Jadi nggak usah heran kalau orang yang baik, ya misalnya Michael tadinya pendeta tiba-tiba jadi geng teroris, itu biasa. Jadi Anda kalau berada di lingkungan yang sering dihina, ditolak, itu potensi Anda menjadi teroris sangat tinggi. Jadi Anda harus bergaul dengan orang-orang yang punya cinta, saling respect, ya, saling mengasihi, saling support. Kalau enggak ya seperti itu, ya. Nah itu contoh kecil. Jadi Middle East itu di satu sisi mereka kaya raya karena minyaknya, ya most of orang-orang dari Middle East itu tidak mau loh sekolah sembarangan. Mereka kalau punya uang, punya aset yang bagus, let's say seperti Arab ya, atau Dubai, saya waktu ke Dubai, itu orang-orang yang di sana yang kerja kasar itu bukan orang Dubai, tapi salah satunya orang Indonesia. Kemudian Filipina, Thailand. Lah orang Dubai-nya ngapain? Mereka itu waktu nikah pun udah dapat subsidi dari government. Terus hampir tidak ada yang pengangguran dan mereka salary is very high. Nah, karena apa? Karena negaranya sangat kaya. Tapi kalau negaranya sangat kere, sangat miskin, orang-orangnya ditolak, ya udahlah jadi teroris semuanya. Itu ya. Jadi Middle East ini tuh ada yang sifatnya tuh agak kontradiktif ya. Ada yang sangat well, ada yang sangat suffer. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana pengaruh legal dan regulatory environment? Pengaruh legal dan regulatory tadi pengaruh politik. Bagi multinational company kadang-kadang tuh membingungkan. Itu saya rasakan karena ketiga produk dipasarkan di negara yang baru, itu tuh regulatorinya atau aturan-aturan dari government setempat itu kadang-kadang tuh sangat beda dengan negara home office. Misalnya, saya ini produk yang kami pasarkan adalah produk dari Amerika. Dan produk itu pada saat dipasarkan di Amerika tentu sudah lulus FDA, Food Drug Administration dari Amerika. Itu sama dengan BPOM-nya Indonesia. Artinya requirement screening-nya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia actually. Karena di Amerika tuh jarang kita temuin barang bajakan. Kalau di Indonesia yang asli aja bisa dibajak, yang KW aja pun dibajak lagi gitu kan. Jadi yang KW itu berapa kali bajakan gitu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang si perusahaan itu datang ke satu negara itu quite confusing. Ini apa sih gitu ya, dia jadi nggak happy gitu ya. Dan inilah yang kadang-kadang kita perlu mengevaluasi kerangka hukumnya. Apakah sudah fit, apakah sudah kita follow aturan mainnya, atau ada yang harus kita negosiasi dengan government supaya peraturan itu bisa direlaksasi istilahnya, dijustifikasi, jadi tidak ketat. Karena apa? Kalau peraturan terlalu ketat bisa jadi tidak mensupport bisnis yang ada di country tersebut. Jadi ada banyak kepentingan di sini,
tapi harus dilihat legal, aturan hukum, dan regulatory aturan lain di setiap negara itu tidak sama. Di Indonesia misalnya makanan apapun itu harus wajib halal murni. Boleh nggak halal murni? Boleh, tapi harus dikasih stiker kalau dia mengandung babi harus dikasih muncungnya atau ditaruh di situ. Bahwa makanan ini tidak halal, ditulis terus pakai muncung. Itu saya lihat kalau makanan-makanan yang ada di Kalimantan ya. Salah satu di Kalimantan yang terkenal ya, pernah dipromo itu bipang, itu harganya jutaan loh. Nah, lalu apa yang harus dilakukan supaya tidak ada konflik? Nah, harus dikasih informasi yang jelas. Jadi jangan didiamkan, karena kalau Anda mendiamkan, itu ada kesan Anda seolah-olah pengen melakukan yang disebut kericuhan. Ya, nah ini legal and regulatory requirement. Nah, saya mau jelaskan fondasi dari hukum itu kalau di secara global itu ada 4 ya, ada 4 istilah atau law. Yang pertama adalah Islamic law. Nah, apa itu Islamic law? Kalau Anda lihat Islamic law, namanya juga Islam ya, apapun yang dilakukan oleh negara tersebut itu mengacu kepada aturan Muslim, aturan Al-Quran. Dan biasanya most of negara-negara di Timur Tengah, kemudian di Asia Tengah, they follow of this kind of Islamic law. Di Asia yang melakukan ini adalah Malaysia. Itu ya, jadi aturannya berdasarkan hukum Al-Quran. Kita lanjut ya. Kemudian socialist law. Sosialis tadi kita udah bicarakan itu adalah kolektivisme dan komunisme. Dan most of ideologi yang diatur di dalam sosialis itu adalah Marxis. Tadi kan ada Karl Marx, ada Lenin, ada macam-macam. Tapi most of socialist law itu ideologinya, kiblatnya adalah dari Marxis. Ada Uni Soviet, we call currently dengan nama Rusia, Tiongkok atau China, Vietnam, Korea Utara, dan Kuba. Dari semua negara ini yang sudah saya jalanin dengan konsep komunis ya Tiongkok sama Vietnam. Ya, Kuba itu belum pernah. Nanti takut pulang-pulang tinggal nama ya kalau di Kuba itu ya. Oke. Lalu ada disebut dengan common law. Jadi ada Islamic law ya, kemudian ada yang disebut socialist law, kemudian ada yang disebut common. Common ini diambil dari English law. Jadi hukum di Inggris itu menganut paham bahwa ada hukum-hukum yang dianggap general atau common. Dan negara selain Inggris yang menganut paham common law ini mostly adalah negara-negara Eropa. Ya, atau New Zealand dan Australia. Oke. Yang berikutnya adalah civil atau code law. Civil ya, hukum sivil atau hukum yang dianggap dari penduduk setempat. Negara mana yang menganut ini? Romawi. Dan mostly mereka ini menganut hukum yang sifatnya agak sedikit kayak Katolik gitu ya. Makanya dikatakan ditemukan di negara-negara non-Muslim dan non-sosialis. Prancis termasuk ya, di negara bagian di Amerika yaitu Louisiana. Oke, nah sekarang kita lihat international law. Tadi kan kita udah lihat basic law, sekarang international law. Jadi hukum-hukum internasional ini kira-kira dilakukannya pada saat kapan? Gitu ya. Nah, yang pertama adalah sovereignty. Sovereignty adalah kedaulatan dan kekebalan yang berdaulat. Kenapa dibilang sovereignty? Jadi hukum sovereignty atau prinsip of sovereignty itu mengatakan bahwa pemerintah memiliki hak untuk memerintah diri sendiri sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak bisa misalnya ada orang lain atau warga negara lain dia mengalami atau melakukan kejahatan, terus warga negara karena dikatakan kita pahamnya demokrasi terus dia suka-sukanya, enggak.
Jadi di sini hak prerogatif dari pemerintah. Kekebalan kedaulatan, ya. Nah, misalnya gini, pengadilan ada satu orang, ya, sebut saja, coba saya lihat di sini ya, siapa aja. Kita ambil contohnya Andi. Sebut saja Andi, itu dia melakukan satu yang disebut dengan kesalahan, ya, kesalahan hukum, terantuk hukum. Nah, kalau prinsip of sovereignty adalah pengadilan satu negara tidak dapat digunakan untuk memperbaiki atau menjatuhkan hukuman di negara lain, kecuali negara itu setuju. Artinya gini, Andi ini kan warga negara Indonesia. Kemudian dia melakukan kejahatan itu di Amerika. Lalu Andi lihat nih, ketiga lihat dampak hukumnya, Andi lihat kayaknya lebih enak deh kalau saya dihukumnya di Indonesia daripada di Amerika. Karena di Amerika selain harus punya pengacara, di sana Anda kalau nggak punya pengacara, Anda harus lapor. Karena apa? Karena hakim di Amerika juga nggak pengen Anda dijolimi, gitu ya. Kalau di sini Anda curi ayam, kemudian yang punya ayam adalah direktur, ibunya adalah hakim agung, ya udah Anda curi ayam bisa dihukum 10 tahun. Gitu ya, tidak ada basic law yang mengatur secara ajak, secara confirm bahwa kalau yang ini salahnya apa, ini apa. Jadi depend on sometimes personal. Walaupun itu sekarang sudah mulai dieliminir, ya. Nah, misalnya tadi si Andi ya melakukan kesalahan, pernah dengar yang orang Batak yang melakukan seks dengan sesama jenis yang di Amerika, ada yang masih ingat nggak siapa namanya? Reinhard Sinaga, Bu. Iya betul ya. Reinhard Sinaga itu dia dapat nggak principle of sovereignty? Harusnya sih dapat. No, principle of sovereignty artinya pemerintah Indonesia boleh meminta negara tempat si pelaku itu melakukan kejahatan untuk nanti dia dihukum di Indonesia. Nah, Reinhard Sinaga itu udah kebangetan, ya. Berapa puluh yang dia lakukan sodomi dan pemerintah Amerika tidak mau menyerahkan si Reinhard ini ke Indonesia karena nanti takut, waduh Reinhard orang tuanya mungkin ada hubungan dengan Kejaksaan Agung, ada lagi hubungan dengan Jokowi, ya udahlah itu bakal tidak, hukumannya tidak proper. Ini diantisipasi oleh pemerintah Amerika sehingga ketiga misalnya nih ya, misal, tapi ternyata kenyataannya ternyata pemerintah Indonesia tidak meminta Reinhard untuk dipulangkan ke Indonesia. Sebel, ya, nggak tahu diri lah istilahnya, gitu ya, mempermalukan country atau bangsa. Nah, Reinhard ini dihukum di Amerika di mana dia melakukan kesalahan. Tapi kalau ada prinsip of sovereignty, misalnya Reinhard ini nyolong ayam di Amerika, kemudian dihukum, kemudian nanti si Reinhard ini ngadu ke kedubes, ke embassy yang ada di Amerika. Nanti dia bilang, saya kok nyolong ayam aja dihukum sebulan sih, sini deh saya bayar ayamnya. Udah ayamnya mau mati lagi, misalnya gitu ya. Itu yang ini saya dramatisir sebenarnya. Nah, kalau ada prinsip sovereignty, nanti polisinya kontek-kontekan nih, ya, dengan tim dari Indonesia. Nih warga negara lo nyolong ayam nih, gimana? Mau gue yang hukum atau lo? Kalau misalnya si Andi cerdik, dia akan lihat, kalau nyolong ayam dihukum berapa lama berdasarkan hukum Indonesia? Kira-kira berapa lama, Andi? Kalau nyolong ayam? 3 bulan. 3 bulan. Kalau, nah, nyolong ayam 3 bulan, kira-kira fair atau tidak? Ayamnya aja udah mati. Nyolong ayam misalnya di Indonesia, di Amerika dihukum 3 bulan. Kalau di Indonesia nyolong ayam dihukum berapa lama? Kalau di Indonesia dihukum 3 bulan, kalau di Amerika misalnya dihukum 1 minggu. Kira-kira
ya, si pelaku kejahatan ini maunya dihukum di mana? Indonesia atau Amerika? Amerika, Bu. Iya, jadi itu yang disebut prinsip of sovereignty. Jadi menjatuhkan hukuman di negara lain, ya, kecuali negara itu setuju untuk dia dipulangkan ke negara asal. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, next kita masuk ke international jurisdiction. Apa sih international jurisdiction itu? Itu ya, namanya jurisdiction kan hukum, international law. International jurisdiction itu ada 3 bagian ya yang dianggap sering dilanggar ataupun harus dipatuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nationality principles. Kenapa harus ada nationality principle? Karena setiap orang itu punya hak untuk melakukan activity dimanapun mereka berada. One day misalnya dia melakukan kesalahan misalnya di Medan gitu. Nah kalau disebut dengan prinsipal sovereignty artinya dimanapun dia berada hukum yang dilakukan adalah hukum Indonesia. Bukan hukum di Sumatera, bukan hukum di Malaysia, bukan hukum di Kalimantan. Sampai di sini paham? Nationality principle dimanapun dia berada, hukum yang dikenakan bukan hukum di daerah tersebut, tapi hukum yang mengacu kepada negara atau bangsa tersebut. Cukup paham nggak? Halo, mana suaranya? Ada, Bu. Berarti misalkan kita di Amerika kalau nationality principle iya, Bu, berarti dihitungnya Indonesia juga ya, Bu? Iya. Kalau di Amerika kan banyak negara bagian. Jadi kalau dia misalnya kena jerat hukum, let's say di Philadelphia, ya, itu hukum yang berlaku adalah hukum Amerika, bukan hukum Philadelphia. Walaupun Philadelphia mungkin punya hukum daerah sendiri. Nah, tapi kalau teritori, nanti kita kembali yang ke Philadelphia. Misalnya nih ya, saya ambil contoh di sini Muhammad Abdul Aziz. Misalnya Muhammad Abdul Aziz ini terkena hukum di let's say di Los Angeles. Los Angeles kan Amerika. Kalau dia teritori, si tertuduh tadi ya, dia ini akan dihukum berdasarkan di mana dia berada, bukan berdasarkan KTP-nya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada orang dihukum kok bukan di Jakarta gitu, kok hukumnya di Medan, kok hukumnya di Bandung, sebenarnya ada maksud tertentu dari pengacaranya untuk meringankan hukumannya. Jadi dia kepoin nih semua aturan-aturan yang ada di daerah masing-masing. Kalau dianggap paling menguntungkan untuk warga negaranya atau untuk kliennya, ya diambil yang paling menguntungkan. Itu sebabnya kalau kita terjerat hukum, itu biayanya nggak sedikit, mahal banget. Jadi lebih bagus nggak usah terjerat hukum ya. Oke, yang terakhir untuk international law ini adalah protective law. Apa itu protective law? Setiap warga negara itu dia mengalami perlindungan khusus untuk keamanannya. Bahkan jika si orang tersebut terjadi atau ada di luar negeri. Nah, kalau misalnya si orang tersebut berperilaku buruk, apa yang harus dilakukan? Kalau perilakunya buruk dan berdampak kepada keamanan, maka si orang tersebut harus diprotektif tinggal di situ untuk memastikan dia ini fit nggak kalau kita kasihkan hukuman sesuai dengan negara tersebut. KTP-nya misalnya Pekayon, Bekasi, tapi dia kena jerat hukum di Singapura. Nah, kalau ternyata orang tersebut ini bahaya, berdampak buruk pada keamanan nasional, nanti dia ngumpulin massa dan marah, artinya si orang tersebut ini harus dibuat satu konsep yang disebut dengan protective principle.
Nah, kemudian yang ketiga adalah doctrine of committee, komitmen. Jadi di sini prinsipnya adalah setiap orang tuh saling respect. Apa yang direspek hukumnya, lembaganya, pemerintahnya. Jadi satu sama lain tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi komitmen. Yang keempat adalah semua tindakan pemerintah dianggap sah, bahkan jika tindakan tersebut tidak pantas berdasarkan hukum AS. Nah, ini ada istilah jadi kayak kebal hukum, tapi sebenarnya enggak. Misalnya Donald Trump, misalnya nih ya, Donald Trump ini melakukan yang sifatnya mabuk, tapi bukan pidana ya. Kalau pidana apalagi terkait pembunuhan itu tidak ada kebal hukum. Nah, mabuk yang harusnya kalau overdrunk itu kena hukum. Tapi orang tahu Donald Trump ini siapa? Oh, mantan presiden, ya udahlah nggak usah. Nah, jadi dianggap boleh dihapus, dianggap boleh ditiadakan. Walaupun kadang-kadang kurang sopan, kurang polite, kurang proper gitu, tapi masih ada skala toleransinya sehingga ini dianggap pantas. Biasanya tuh untuk pejabat-pejabat atau orang-orang yang di posisi penting. Makanya jangan heran kalau kita lihat dia banyak melakukan kesalahan gitu ya, tapi kok masih dapat seolah-olah kebal hukum gitu. Itu sometimes happen, terjadi ya. Oke. Bu, Kemudian berarti kayak ini ya Bu, kayak konsulat di negara luar ya Bu. Misalkan kayak teman saya ada konsulat di China Bu. Apa iya. namanya kayak berarti dia kebal hukum di negara tersebut dong Bu. Kayak teman saya kan ada konsulat China. Nah dia kan di Indonesia. Berarti apa namanya dia kebal hukum di Indonesia juga itu termasuk act of state doctrine ya Bu. Iya. Jadi jadi dia gini, tidak hanya di negaranya, tapi di mana dia ditempatkan itu ada yang di poin-poin tertentu dia seolah-olah kebal hukum. Saya mungkin pernah cerita kalau dari embassy itu misalnya balap nih ya, kencang banget terus di bahu jalan gitu ya dia ya. Masuk busway Saya Bu teman saya Bu. misalnya gitu di busway. Kemudian saya nih paling sering nih, saya supaya cepat kan lewat bahu jalan dong. Dia lewat bahu jalan. Kalau dia di depan, saya di belakang dia balap, itu polisinya nggak berhentiin. Tapi kalau saya sendirian, ya udah polisinya berhenti. Karena nggak ada alasan untuk saya itu dibela, nggak ada kebal hukumnya saya. Gitu. Sampai di sini paham? Paham Makanya Bu. dibilang, iya, Berarti hitungannya kebal hukum ya Bu. iya, tapi bukan pidana. Bukan karena pelecehan seksual, pembunuhan itu nggak boleh. Jadi Berarti ada kayak yang beberapa dianggap poin. masih wajar ya Bu. Jadi kira-kira masih ditoleransi. Paham ya? Itu ada jenis-jenisnya, enggak semua. Misalnya dia pelecehan, kemudian KDRT, pembunuhan itu enggak dapat. Paham ya? Nah, Paham Bu. oke. Ibu, saya izin sholat, Bu. Boleh silakan. Kemudian kalau misalnya orang ini udah lewat masa tinggalnya, tapi karena orang ini penting bagi negara tersebut, jadi nggak dideportasi. Nah itu boleh kebal hukum. Paham ya? Misalnya saya ini dibutuhkan oleh Singapura untuk memberikan informasi terkait dengan COVID. Karena saya punya skill atau seorang dokter yang bisa menjelaskan bagaimana mengedukasi supaya tidak kena COVID. Tiba-tiba ininya saya hak untuk tinggal itu udah habis. Harusnya kan saya dideportasi. Tapi karena pemerintah merasa saya perlu, nah itu saya dapat seolah-olah right of alias. Sampai di sini paham? Kemudian orang yang pinter kayak Habibie tuh, ya bahkan dia dikasih hak prerogatif untuk misalnya di tempat-tempat yang sebenarnya hanya diperbolehkan oleh warga negara asli.
Sebentar ya. Apakah ekspatriat termasuk, Bu? Ya. Halo, tadi apa? Bilang apa? Kalau kayak ekspatriat gitu, Bu, termasuk tuh. Masuk. Ekspatriat, tapi not all the expatriat. Jadi ada yang dianggap penting sehingga dia sehingga dia mendapatkan hak alliance untuk porsi-porsi tertentu. Misalnya nih CEO dari uh, Bank of America. Oke, nah dia ini kan Oke, Bu. punya hak yang penting banget yang dianggap tuh sangat berdampak kepada negara di mana dia tinggal. Gitu kan? Iya, Bu. Lalu dia akhirnya pemerintah memberikan ada hak alliance di sana. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, next ya. Nah, kemudian forum for hearing and settling disputes. Nah, apa tuh forum and settling disputes? Jadi forum untuk dengar pendapat, gitu ya. Forum untuk dengar pendapat ini biasanya diberikan ya oleh kalau kita bilangnya di sini DPR lah ya, DPR. Kalau di sana tuh kayak court-nya, pengadilan kepada orang yang merasa dizolimi dalam quote and quote dan merasa tidak puas terhadap apa yang terdapat di dalam uh, di dalam negara tersebut. Misalnya gini, ada diberikan kebebasan untuk restitusi pajak tapi ternyata orang tersebut nggak dapet ya. Nah, kenapa dia nggak dapet? Karena mungkin dia pernah ada kasus di bank dan sebagainya dan sebagainya. Oke, dan akhirnya hal ini nih membuat dia tuh merasa nggak suka gitu. Nah, kalau hal ini membuat dia merasa nggak suka dan dia merasa seolah-olah tidak diperlakukan adil, dia boleh nggak mengajukan gugatan? Boleh, kalau itu dianggap sangat significantly berdampak dan merugikan si warga negara tersebut. Tapi dia harus kumpulkan bukti-buktinya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Daya Forum for Hearing and Settling Disputes. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah FCPA. FCPA itu apa? Foreign Corrupt Practices Act. Apa sih itu Foreign Corrupt Practices Act? Foreign Corrupt Practices Act ini adalah cara untuk si orang tersebut siapa aja ya yang melakukan tindakan bribe, sogok, kemudian korupsi ini tidak dapat ditolerir. Saya ini termasuk di dalam working agreement saya itu pakai FCPA. Jadi kalau saya pada saat masuk di perusahaan di dalam itu ada klausul mengenai FCPA. Jadi Rp1 pun yang saya gelapkan kalau itu bukan uang saya bisa dikeluarkan langsung. It happen ya untuk beberapa teman seperjalanan saya lebih dari 25 tahun bekerja itu terjadi gitu. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Bu. Oke. Ya.
Lalu regulation of trade and investment. Regulation of trade and investment ini lebih ke arah pengaturan untuk perdagangan dan investasi. Jadi kalau kita mendengar ada World Trade Organization, di mana World Trade Organization itu mencoba untuk mengumpulkan setiap negara sehingga setiap negara itu berusaha melakukan perdagangan yang adil dan tidak merugikan hukum negara di mana dia melakukan aktivitas tradingnya. Jadi jual beli, kemudian ada tax itu dilakukan sewajar mungkin dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Sampai di sini paham? Biasanya ini ada larangan investasi nggak sih Bu dari negara yang Enggak bersangkutan? ada. Nggak ada ya Bu? Oke. Sampai di sini Oke, Bu. paham? Nah, yang Bu, tadi saya mau tanya udah nih, Bu. boleh. Yuk Bu, silakan tadi bertanya. yang tadi Ibu bahas soal FCPA itu Mm-mm. diterapkan oleh, saya masih belum connect nih Bu, ini tuh diterapinnya dalam satu negara atau setiap perusahaan yang mau menerapkan, entah mau menerapkan, entah mau enggak, gitu loh. Oke. FCPA itu Foreign Corrupt Act Practice adalah klausul hukum yang diterapkan oleh semua multinational company yang mostly dari Eropa dan Amerika. Jadi kalau Jepang juga, waktu saya kerja di Nissin Jepang, itu ada FCPA. Jadi mereka itu takut kalau nanti di salah satu karyawannya itu terlibat bribe dan itu akan berdampak ke company-nya. Jadi most of multinational company itu menerapkan FCPA. Jadi mau dia di mana aja, ketika dia buka di negara tersebut, dia harus menerapkan FCPA. Sampai di sini paham? Sama satu lagi mungkin tadi yang soal sovereign immunity, berarti kalau misalnya kita ambil contoh kasus Indonesia dengan Inggris yang tempat di Tunggu, Reinhard yang lain Sinaga. harus kamera on nih biar didengar sama teman-temannya. Lutfiani, Nisrina, Carla, ayo semangatin teman-temannya juga dong ya. Ayo silakan. Berarti kalau misalnya tadi Indonesia bikin kesepakatan sama Inggris untuk si Reinhard Sinaga ini dibawa ke Indonesia, lalu posisinya di Indonesia ini dipunya sovereign immunity, berarti di Indonesia hukumannya bisa jauh lebih ringan dibandingkan di Inggris dong? Belum tentu. Jadi tergantung. Misalnya ini orang Indonesia marah banget kan lihat si Reinhard ini. Berapa orang masih ingat nggak dia berapa orang yang dia jolimi? Seingat Si saya Reinhard. 190. 190 dan itu lelaki semua bukan yang dijolimi sama Reinhard. Iya Bu. Ya kan? Nah jadi kalau melihat misalnya Reinhard seperti itu, Indonesia marah nggak? Malu kan ya? Iya. Benar nggak? Ya Iya kan? Bu, betul. Nah kalau seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Apakah dengan seperti itu tetap dikasih kesempatan untuk untuk dia lebih ringan? Enggak juga sih Bu ya. Tapi berarti sovereign immunity itu cuma berlaku sama penduduk nasional itu ya. Berarti kalau misalnya di Inggris itu ada konsep sovereign immunity itu ada, tapi yang melakukan tindak pidana tuh bukan warga negara Inggris. Berarti dia tetap nggak ada kekuatan itu ya Bu. Dia cuma ada di Indonesia. Oh, jadi sovereign immunity itu kesepakatan dua negara. Misalnya masih ingat waktu Indonesia melakukan negosiasi dengan TKW di Malaysia yang waktu itu mau dihukum mati. Udah, jadi masih ada negosiasi di sana. Nah,
Lalu ketiga misalnya orang Indonesia merasa rakyat Indonesia merasa aduh kasihan amat ini orang misalnya maaf ya TKW itu ternyata lagi hamil. Sementara hukum di Malaysia itu tidak memberi toleransi kepada TKW tersebut karena dianggap TKW ini jahat sekali. Saya nggak tahu waktu itu kasusnya apa, apakah dia sampai membunuh majikannya gitu ya. Nah, lalu kalau sovereign immunity ini bisa berlaku, nanti orang Indonesia ini datang nih ngobrol sama orang Malaysia. Misalnya dari Kementerian Luar Negerinya, ngomong ya ada dari orang legalnya. Ini orang Indonesia kasihan deh, kan lagi hamil. Ini saya coba dramatisir ya. Lagi hamil, boleh nggak saya hukum aja di Indonesia? Kalau orang Malaysianya akhirnya bilang ya udah deh, nggak apa-apa gitu, itu boleh. Jadi ada seolah-olah kekebalan atau diturunin hukumannya. Tapi kalau orang Malaysia udah marah banget, ya, terus merasa bahwa si orang ini nggak pantas, dia nggak dapat imunitinya, kedaulatannya. Paham? Jadi itu tergantung dari luar negara negosiasinya. Sampai di sini paham? Oh baik Bu, berarti kalau satu lagi Bu mungkin pertanyaan, berarti kalau mungkin Boleh. kasus korupsi di Indonesia itu nggak ada hubungannya dengan sovereign immunity ya Bu? Karena mungkin berdasarkan contoh yang tadi Ibu paparkan, kalau misalnya rakyat Indonesia nih ibaratnya udah kesel banget sama pelaku pelecehan ini, tidak akan dirundingkan gitu dengan negara lain. Tapi kalau misalnya ini contohnya misalnya siapa ya, Setia Novanto gitulah misalnya contoh, ya mungkin kita semua udah tahu kalau misalnya banyak rakyat Indonesia yang emang udah kesel banget, tapi mungkin ringannya hukumannya itu nggak ada hubungannya ya Bu dengan FCPA yang tadi Ibu jelasin. FCPA itu berlaku oleh company yang menerapkan FCPA. Kalau Setia Novanto itu udah di bawah government, udah di bawah country, beda. Oh iya, berarti nggak berlaku ya sama jajaran pemerintahan, nggak berlaku ya? Enggak. Karena misalnya ketika FCPA itu diterapkan pun, dia tetap kalau memang dia secara hukum memang bersalah, dia harus kena juga hukum. Jadi FCPA itu hanya tindakan kayak hukuman yang dilakukan oleh company. Tapi dia tidak lepas dari hukum kalau itu terkena ranah hukum atau dilaporkan. Paham ya? Jadi akan ada dua lapisan di sana. Nah, kaitan dengan Setia Novanto kan koruptor nih istilahnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh government dan bukti-bukti kuat tertentu bahwa dia ini kita asumsikan koruptor. Nah itu udah nggak FCPA lagi, udah government yang turun tangan untuk melakukan hukuman terhadap Setia Novanto. Kalau Edi Tansil gimana Bu? Ya itu sama kayak Setia Novanto. Berarti sama ya Bu? Iya. Sekarang tinggal seberapa kuat pemerintah ini membuktikan bahwa si Edi Tansil, Setia Novanto itu benar-benar memang memberikan peran yang buruk atau bersalah. Kayak sekarang yang Edi Chandra apa siapa yang ternyata dihukum cuma berapa bulan. Gitu kan? Nah, jadi ini yang memerlukan kan namanya kalau hukum itu ada lawyer di belakangnya. Ada hukum yang dipastikan dia ini benar atau enggak. Gitu kan? Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke. Yuk kita mulai lagi ya. Senang nih jadi banyak yang nanya ya. Oke. Lalu ini FCPA udah, kemudian World Trade Organization udah. Nah, lalu yang paling sering ditanyakan juga adalah terkait dengan teknologi ya. Teknologi itu sering banget diomongkan. Kenapa? Karena teknologi itu sesuatu yang mandatori ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya,
Bu, kalau tukang bakso tuh perlu nggak sih teknologi? Menurut Anda perlu nggak sih teknologi atau digital tuh tukang bakso, tukang susu, tukang pisang goreng yang keliling, tukang nasi goreng yang keliling-keliling? Ada yang mau kasih komen nggak? Kira-kira perlu nggak sih mereka go digital? Perlu lah Bu, ini ikuti Perlu. perkembangan zaman dan kegiatan ekonomi yang semakin semakin digital juga ekonominya, jadi kayak minimal kan kayak tukang Gojek at least bisa dipesan lewat GoFood lah Bu, itu kan udah termasuk perkembangan teknologi juga Bu. Iya, that's good ya. Jadi memang kita tahu bahwa sekecil apapun bisnisnya itu peran digital atau teknologi tetap ada. Paling enggak dia menggunakan WhatsApp, paling enggak dia menggunakan gadgetnya, walaupun mungkin gadgetnya BlackBerry yang tahun kapan. Tapi ada porsi teknologi yang akhirnya menjadi support system dia untuk doing the business. Paham ya? Nah, nanti kalau Anda masuk ke bisnis model di S2, itu teknologi itu mandatory. Kalau enggak, Anda menjadi orang yang kuno gitu, akan terhempas. Makanya ada istilah disruption, hilang. Jadi kalau tahu dulu siapa di sini yang suka baca majalah Bobo? Sekarang ada nggak? Nggak ada kan? Majalah Hai, nggak ada gadis tuh kalau yang perempuan. Nggak ada juga ya, Femina aja sekarang kadang-kadang dicetak, kadang-kadang di extend jadwal terbitnya gitu. Karena apa? Karena dia tidak siap dengan teknologi disruption. Gitu ya. Jadi teknologi environment kemudian harus dilakukan yang disebut shifting, pindah dari yang tadinya tradisional menjadi lebih go digital. Oke, sampai di sini paham? Lalu teknologi environment global shift in production. Ada yang wireless, ada yang merging di telepon dan komputer, kemudian ada teknologi dan outsource and offshoring. Teknologi ini bisa menghilangkan yang disebut dengan ini kerah putih ini white color. Jadi tidak ada batasan antara orang yang eksekutif sama non eksekutif. Blue collar itu dianggap yang bukan managerial level, gitu ya. Nah, hal-hal ini biasanya bisa diatasin kalau semua benar-benar go digital. Ya. Nah, bahan kita tuh hanya ini aja. Lalu saya akan kasih, karena hari ini tidak ada quiz, tidak ada presentasi, saya akan kasih satu tugas ya. Boleh dibuka bukunya, semua udah dapat bukunya belum? Barian udah bagi belum bukunya? Udah Bu, di grup kelas udah ada Bu. Oke. Apa perlu didesain? Nggak usah, boleh dibuka nggak? Kita sama-sama buka bukunya di page 58. Yang edisi 7 atau edisi 8, Bu? Edisi 8. Page Oke, Bu. 58 tentang Vietnam. Kenapa saya ambil Vietnam? Karena Vietnam ini adalah salah satu negara yang udah mulai lebih agak kapitalis. Tapi sebenarnya paham ideologinya adalah komunisme. Sampai di sini paham? Page berapa Bu tadi? Sorry Bu. Page 58. Oke Bu, makasih Bu. Udah? Udah Bu. Aha, jadi page 58 itu kita bahas ya. Ini kebenaran bahasa Inggris. Nah, ini kita view besar-besar, kita zoom. Nih, saya bacakan sedikit. Di sini ada 3 pertanyaan. Udah, 3 pertanyaan ini Anda boleh pilih salah satu pertanyaan itu sebagai take home quiz. Udah? Sampai di sini paham? Take home quiz
Jadi boleh pilih nomor 1, atau pilih nomor 2, atau pilih nomor 3. Nggak perlu dipilih semuanya. Sampai di sini paham? Bu. Bu. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan Vietnam, di mana Vietnam ini adalah negara di Southeast Asia, ya, dan nama negaranya adalah Socialist Republic of Vietnam. It is just like China, gitu ya. Kemudian penduduknya ini 86,2 juta. Ini tahun 2008 kalau nggak salah, sekarang lebih tinggi ya. Bahasanya Vietnam, kemudian agamanya apa? Buddhis ya. Dan minoritasnya ada Konfusian, Kristiannya rata-rata Katolik, kemudian ada Taoist, saya nggak tahu lah ini agamanya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu Vietnam ini mereka yang cukup menjadi acuan mereka itu adalah Thailand dan Malaysia. Nah, lalu nanti Anda lihat betapa Vietnam ini mereka cukup vigoris, cukup kuat gitu tradingnya, ya, terutama mereka bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tapi di sana itu mereka ini kurang diperhatikan juga gitu ya. Dan akhirnya di tahun 94 karena mereka ini sering terjadi konflik, itu pernah diembargo oleh Amerika. Jadi embargo, Amerika mulai melakukan embargo terhadap apapun bisnis di Vietnam, sehingga Vietnam ini nggak boleh lagi ya mendapatkan barang-barang dari China, dari Amerika. Nah, nanti seterusnya Anda baca, sehingga ada 3 pertanyaan di sini. Nah, kalau mau buka Vietnam Business Asia, itu boleh. Pertanyaan yang pertama adalah, dengan cara apa lingkungan politik di Vietnam ini mendapatkan peluang atau ancaman dari multinational company yang pengen melakukan bisnis di sana. Jadi kira-kira ada nggak yang dianggap jadi peluang atau ancaman untuk multinational company karena karena Amerika pernah melakukan membuat Vietnam sakit hati di embargo, kira-kira orang Vietnamnya jadi marah nggak? Intinya gitu. Nanti Anda cari jawabnya, Anda cari dari Google, Anda cari dari Vietnam, sejarahnya mereka bekerja sama dengan Amerika. Itu nomor 1. Sampai di sini paham? Halo? Gimana, Bu? Sampai di sini paham? Saya tadi share screen nggak? Enggak, Bu. Oke, ini saya share screen ya, ceritanya ya. Udah? Udah masuk, Bu. Aha. Nah, Vietnam tadi saya udah ceritakan bahwa dia adalah, udah pada pegang bukunya semua? Saya udah kirim di grup kelas, Ibu, itu screenshotannya, Bu, bagi yang mau pegang. Oke. Jadi tadi udah saya ceritakan ini bagaimana Vietnam ini adalah bagian dari Republik Sosialis atau Komunis. Kemudian mereka ini pernah diembargo oleh Amerika, berantem. Sehingga ada kesan marah dari Vietnam terhadap pemerintah Amerika. Singkat cerita, ya, nanti Anda lihat bagaimana beberapa perusahaan Amerika di sana open bisnis di Vietnam. General Electric, AT&T, Coca-Cola, itu udah melakukan bisnisnya di Vietnam. Kemudian Intel itu juga melakukan bisnisnya di Vietnam. Dan mereka juga selain di Vietnam, perusahaan-perusahaan Amerika ini juga doing bisnisnya di negara-negara lain. Pertanyaannya ada 3, Anda hanya menjawab salah satu. Yang pertama ini dikatakan, dengan lingkungan politik yang ada di Vietnam,
Kira-kira apa sih peluang dan ancaman bagi multinasional Amerika bisnis di Vietnam? Apa opportunity-nya? Kalau ada opportunity-nya sebutkan, kalau ada threat atau ancamannya sebutkan. Itu question number 1. Oke? Sampai di sini paham? Halo? Cukup paham tentang Vietnam ini? Cukup Bu. Abis itu nanti kita jawab pertanyaannya salah satu aja kan Bu dari pertanyaan Salah itu Bu. satu aja, ya salah satu Baik, Bu. aja. Oke, ini yang tentang Vietnam ya. Lalu pertanyaan nomor 2-nya adalah, saya versikan Indonesia, mengapa perusahaan multinasional Amerika tertarik bisnis di Vietnam? Potensinya apa sih yang ditawarkan oleh Vietnam? Dan mengapa Vietnam juga membandingkan dengan China untuk placing bisnis mereka? Jadi Vietnam ini kan dengan China sama-sama komunis, gitu kan ya. Tapi kenapa yang namanya Vietnam masih melihat China di satu sisi, kenapa sih multinasional Amerika ini suka terhadap Vietnam? Itu pertanyaan nomor 2, nanti dicari jawabannya. Yang ketiga, kira-kira ada peluang nggak bagi Vietnam untuk high-tech American firm atau perusahaan Amerika yang high-tech, kira-kira ada peluang nggak mereka buka bisnisnya di Vietnam? Kalau ada, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa? Sampai di sini paham? Paham Bu, paham. Oke. Sekarang saya kasih option mau dijawab hari ini atau take home quiz. Take home aja Bu. Take home, Bu. Pengen selesai ya? Iya Bu. Jawabannya ada minimalnya gitu gak Bu? Kayak kita harus bikin kayak gimana? Jawabannya ada minimalnya nggak Bu? Kayak dibuat jadi gimana gitu? Jawabannya nggak ada minimal, yang penting Anda bisa mengeksplor bahan-bahan pustaka yang ada. Oke Bu, makasih. Oke. Maksimal kumpul kapan ya Bu kira-kira Bu kalau take home? Besok. Jam berapa Bu? Saya akan setnya mau jam berapa besok? Jam 12 malam boleh gak Bu? Jam 12 malam ya. Oke, I'll do that. Makasih banyak Jam Bu. 12 ya. Oke. Any request? I'll put. Kalian mau pacaran ya? Iya dong Bu. Ada request lain? Jadi saya akan put dari page 58 dan batas jawabnya adalah besok. Kalau Anda menjawab hari ini, ya, akan ada tambahan 2 di UTS-nya. So, which one do you choose? Tapi kasih tahu kalau jawab hari ini. Gini Nggak ada aja yang- Bu. Nggak ada yang pilih ya kalau dapat 2 ya. Paling gini aja Bu, kayak Ibu kasih apa batas kumpulnya sampai besok, tapi kayak bebas Bu, kalau misalkan ada yang kumpul hari ini bisa langsung dapat poin, kalau misalkan tuh besok nggak dapat poin gitu aja paling Bu. Oke. Oke ya. Oke, saya beri kebebasan untuk itu. Nanti terserah apakah get the 2 points atau udahlah nggak apa-apa, yang penting pacaran gitu kan ya. Gitu bukan? Yang penting selesai. Nah, Bu, 5 nanti- aja Bu, tambahan poinnya Bu. Jangan dong, nanti habis nilai, nanti skornya nggak ada untuk nilai UTS.
Karena saya akan buat nanti tiap sesi ada at 3, at 2, at berapa gitu ya untuk energizing. 3 deh Bu, poinnya Bu, nambah dikit. Oke, kalau hari ini dikerjakan tambah 3. Saya buka Zoom-nya tetap ya. Besok 1, Bu. Kalau besok tambah 1 ya tidak lah. Saya akan buka Zoom-nya, sekarang itu kan 6:30. Saya akan buka Zoom-nya sampai sampai jam 7. Jadi kalau Anda bisa jawab sampai jam 7, saya kasih 3. Deal? Jadi itu buat supaya adrenalinnya naik gitu loh. Sampai jam 12 malam aja Bu. Oh, Jadi jangan jam 12 plus 3 Bu. Oh, enggak. Sampai jam 7, jadi ada niat untuk berjuang gitu. 7:30 deh Bu, maksimal gitu. Oke, saya buka. Bahasa Inggris difficult, Bu. No, you have to exercise, practice make perfect ya, nggak boleh bilang. Harus bahasa Inggris Bu ini Bu. No, you have to in bahasa. Oh, Boleh, okay. boleh in English, boleh bahasa. Jadi ini Zoom-nya saya buka sampai 7:30 atau Zoom-nya saya tutup, Anda nanti di grup WA kasih tahu mana siapa aja yang kasih jawabannya sampai 7:30. Which one do you choose? Berarti kita kirimnya ke grup WA ya Bu jawabannya Bu? Enggak. Nanti Ke saya akan e-learning, buka, ya, saya akan masuk di e-learning, saya akan kasih tugasnya di sana, dan saya akan buat batasnya tanggal berapa. Gitu ya. Oke, Bu. Minggu depan kita bahas, ya. Berarti deal-nya itu 7:30 plus 3, terus kumpul setelah sebelum 7:30 kita kumpul, terus itu laporan ke grup Bu atau gimana Bu? Iya, laporan ke grup siapa aja yang kelar di maksimum 7:30. Oke Bu. Jam 8 Bu Oke. kan 3 SKS Bu. Jam 8 itu sebenarnya setengah jam hanya untuk finishing. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya atau apa, nah ini kan belum ada yang bertanya. Jadi saya buka sampai 7:30, mau sampai jam 8. Jam 8 plus 3 boleh Bu. Oke, Harus nego Bu. kita jam 8 ya, oke lah. Jam 8 itu saya buka Zoom-nya atau saya close? Kalau saya buka saya nggak ada masalah dengan itu, tapi kalian kuotanya ini nggak berbayar nggak atau yang unlimited? Palingan gini Bu, saya kan ini kan kita ini sebelum di close, kalau misalkan Ibu mau close, saya share ke ini link grup kelas dulu ya Bu, karena ada beberapa yang belum masuk grup kelas Bu. Oke, boleh. Saya share sekali lagi Bu. Nah, saya akan buka sampai 7:30, nggak apa-apa ya. Anda boleh kamera off sambil kerja, nanti bisa apapun itu bisa di-share di grup ini, chatting atau di grup kelas, itu ya. Sambil saya di LMS-nya saya buka assignment-nya. Oke? Deal? Deal Bu. Oke, yuk silakan. Sambil saya masukkan tugasnya. Yuk silakan, udah boleh kamera on.